Kita kembali untuk menyembah Tuhan. Kita kembali memuji Dia dalam taktanya yang kudus. Kita rindu masuk dalam hadirat-Nya dengan setiap penyembahan kita yang berkenan kepada Tuhan. Terlebih hari ini kita memperingati hari di mana kuasa Allah dinyatakan bagi umat-Nya, di mana hadirat Tuhan dinyatakan bagi umat-Nya, agar mereka boleh bersaksi tentang kuasa Allah yang dahsyat, bahkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu ajaib dinyatakan. Dan banyak orang mengalami kuasa Roh Kudus, banyak orang mengalami hadirat Tuhan yang berkuasa. Sore hari ini kita merayakannya di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami masuk dalam hadirat Tuhan, layakkan kami Bapa memanggil nama-Mu yang kudus. Layakkan kami Tuhan untuk menyatu dengan hadirat-Mu, bahkan Roh-Mu yang tercurah bagi umat-Mu Bapa. Ketika kami masuk dalam ruang Maha Kudus, hanya penyembahan yang kami bawa, hanya ucapan syukur, hanya hati yang selalu meninggikan Engkau Tuhan. Ambil alih ibadah kami pada sore hari ini. Roh Kudus bekerja dengan kuasa-Nya, bahkan melawat kami agar kami pulang dengan kekuatan yang baru, lawatan yang baru daripada Tuhan. Bahkan Bapa, kami pulang dengan sukacita daripada Roh Kudus. Hidup kami dipulihkan, hidup kami dipuaskan oleh hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Katakan, Tuhan aku rindu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan aku rindu.
dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hari, ubahlah kami jadi baru. Katakan ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Saya undang jemaat boleh bersabda setiap kata-kata ini. Katakan berkaryalah Roh Kudus di sini. Dengan suara yang lembut katakan di hadapan Tuhan. Berkaryalah. Jemaat boleh nyanyikan ini. Setiap kata-katanya engkau boleh resapi. Terima kasih Tuhan. Minta kuasa Roh Kudus hadir membebaskan setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Ubahlah
hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Katakan membebaskan hidup yang terbelenggu. Bebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Katakan membebaskan hidup yang terbelenggu. Bebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Kami boleh menyaksikan roh Allah yang dahsyat, sanggup membebaskan setiap hidup yang terbelenggu, sanggup membuat yang tidak bisa menjadi bisa. Karena Tuhan, di hadapan hadirat Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kalau kami butuh Tuhan dalam hidup kami, kalau kami butuh kasih Allah, kalau kami butuh Bapa kehadiran-Mu yang sungguh membuat kami Tuhan akan melihat kebesaran-kebesaran Allah. Bahkan setiap hari kami akan saksikan perbuatannya Tuhan yang besar dan dahsyat. Apa yang tidak bisa kami lakukan, bahkan apa yang tidak bisa kami kerjakan, itu yang Allah kerjakan bagi kami. Karena kami tahu Roh Kudus benar bisa menembus segala sesuatu. Karena kami tahu Roh Kudus bisa menembus setiap hati. Roh Kudus bisa menembus setiap jiwa untuk memulihkan setiap keadaan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami pulang, hidup kami dipulihkan, hidup kami diubahkan oleh Tuhan, dan kami menerima keselamatan yang besar daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita merayakan hari raya hari Pentakosta. Ya. Kalau Kamis tanggal 21 kemarin kita rayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saat ini hari Pentakosta. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama apakah Pentakosta itu. Pentakosta itu kalau di dalam perjanjian lama, di dalam PL itu ya, Pentakosta adalah bagaimana hari bebasnya bangsa Israel dari pertanda perbudakan dari bangsa Mesir. Yang kedua, hari itu adalah hari untuk memperingati hari gimana Tuhan memberikan 10 hukum Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Dan hari itu juga Pentakosta itu adalah hari perayaan syukur karena panen gandum. Dan pada saat itu juga dikatakan bangsa Israel tidak boleh bekerja, tidak boleh melakukan apa-apa. Tetapi Pentakosta perjanjian lama menjadi Pentakosta di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru, barubah kita lihat kenapa yang setelah terjadi di dalam Kisah Para Rasul 2. Di dalam Kisah Para Rasul 2,
Di sana kita bisa melihat Bapak Ibu ayat 1 sampai 13 apa yang terjadi pada hari Pentakosta tersebut. Dikatakan pada saat itu murid-murid sedang berkumpul di suatu tempat. Ini adalah suatu ketaatan mereka akan perintah Tuhan Yesus pada waktu itu, di mana sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya untuk pergi ke Yerusalem. Dan inilah suatu bentuk ketaatan mereka kepada Tuhan Yesus. Maka di hari Pentakosta itu mereka ada di Yerusalem. Ya. Bapak Ibu, kenapa di sana Tuhan menyuruh di Yerusalem? Karena bangsa Israel pada waktu akan mengadakan hari raya panen gandum, hari raya mereka bebas dari tanah perbudakan, di mana mereka mendapatkan 10 hukum Taurat. Jadi mereka mengadakan hari raya di sana, itu yang dikatakan Pentakosta di dalam Perjanjian Lama. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, karena hal itu akan terjadi di saat itu, maka Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya sebelum naik, pergilah ke Yerusalem. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, yang dimaksud di sini kita lihat di ayat 2. Tiba-tiba turunan dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Kitab suci memang sering menggambarkan Roh Kudus itu sebagai angin. Makanya kalau ada orang kepenuhan Roh Kudus, sebelum itu ada orang berembus. Kamu dipenuhi, diibaratkan seperti yang ada di Alkitab. Lalu kita bisa melihat Bapak Ibu, sebagai roh atau dikatakan sebagai angin atau dikatakan sebagai nafas. Ya. Jadi, kenapa di sini dikatakan karena itu maka sebelum Roh Kudus turun, ia didahului dengan angin keras. Angin keras. Makanya kan kalau orang mau dipenuhi Roh Kudus, kalau hamba Tuhan yang memang hamba Tuhan ya lagi seperti bahasa roh, makanya kan kalau cumanya kan dihembus ini semua bahasa roh. Ya. Intinya di dalam Pentakosta ini sebenarnya bukan tentang bahasa roh. Kenapa Tuhan suruh katakan murid-muridnya ke Yerusalem? Tuhan murid-muridnya ke Yerusalem supaya mereka dipenuhi kuasa roh. Dipenuhi kuasa roh untuk apa? Supaya mereka bisa berbuat sesuatu apa? Ketika mereka melakukan hal itu, maka ada perubahan di sekitar mereka, ada perubahan bagi orang-orang, ada kuasa yang keluar dari diri mereka, mengubahkan orang untuk datang kepada Kristus. Itu namanya itu adalah perkabaran Injil. Pentakosta itu adalah di bawah kisah Rasul. Ini bukan soal kamu membahas roh, tetapi intinya di sini adalah tentang bagaimana murid-murid rasul-rasul ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, maka mereka bisa menjadi dampak bagi orang lain. Kita berbahasa roh tidak bisa menjadi dampak bagi orang lain, apa gunanya? Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, dikatakan ayat 3, tampaklah lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ada api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Kalau sekarang kita dipenuhi Roh Kudus, harus ikut dengan di sini, maka harus ada angin sepoi-sepoi, angin keras, maka harus ada api, maka ada sesuatu yang hinggap di atas mereka. Apa sekarang itu juga harus begitu supaya kita dipenuhi Roh Kudus? Supaya kita bisa berbahasa seperti yang mereka lakukan? Kekasih-kasih Tuhan, Roh Kudus juga sering digambarkan sebagai api karena ia berfungsi untuk menyucikan, untuk menguduskan. Jadi ketika Roh Kudus itu bagaikan api, dia menyucikan kehidupan kita, perilaku kita, kehidupan yang negatif menjadi positif, mengubahkan kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan.
Kalau kita lihat Bapak Ibu, di sana karena itu tanda dari orang yang mempunyai Roh Kudus, tanda dari orang yang mempunyai roh itu, roh Allah itu, maka dikatakan dia akan mengubah perubahan hidupnya dari hal yang tidak baik menjadi baik. Dia akan mengubah di sekelilingnya yang tidak baik menjadi baik. Dia mengubah seluruh struktur yang ada di dalam rumahnya, dimanapun dia berada. Dia bisa menjadi contoh. Dia menjadi Injil bagi orang lain. Makanya ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka bisa berbahasa. Maka dikatakan ketika Petrus berkhotbah, maka 3.000 orang bertobat. Jadi bukan soal bahasa rohnya, tapi kuasa itulah yang Tuhan berikan kepada mereka. Dikatakan di sini ayat 4, mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi di sini Bapak Ibu, bukan hanya rasul-rasul, bukan hanya orang-orang percaya, bukan hanya para pendeta yang menerima Roh Kudus itu, tetapi bagi orang yang percaya kepada Kristus yang sudah menyerahkan dirinya. Maka Bapak Ibu pun bisa merasakan, bisa melihat kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan. Makanya dikatakan Roh Kudus diberikan bukan hanya kepada hambanya. Pemberian Roh Kudus ini adalah penggenapan janji Tuhan. Jadi ini penggenapan janjinya Tuhan. Kalau kita lihat di pasal 1 yang saya katakan kemarin, ketika naik Tuhan berjanji, dia akan memberikan kuasa. Pasal 1 ayat 8. Coba pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi maksud ini adalah kuasa yang diberikan Tuhan turun atas mereka adalah untuk menjadi saksi, untuk bisa memberitakan Injil dari Yudea Samaria sampai ke ujung bumi. Kenapa bisa begitu? Mari Bapak Ibu kita lihat. Dikatakan di ayat 8. Di ayat 8 pasal 2. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ayat 9. Kita orang Partia, Median, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Dalam bahasa kita sendiri. Bahasa siapa? Dari ayat 8 tadi. Ayat 9, orang Pamfilia, orang Partia. Mereka berbahasa dalam bahasa orang Partia. Mereka berbahasa dalam bahasa orang Media. Mereka berbahasa dalam bahasa orang Elam. Mereka berbahasa dalam bahasa penduduk Mesopotamia. Mereka berbahasa dalam bahasa Yudea, bahasa Kapadokia. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka berbahasa Pontus. Ketika mereka dipenuhi kuasa Roh Kudus, mereka berbahasa Asia. Selanjutnya, ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka berbahasa Frigia. Ketika dipenuhi Roh Kudus, mereka berbahasa Pamfilia. Mereka berbahasa Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Jadi intinya di situ bahasa itu. Kembali kita di Perjanjian Lama. Kenapa Tuhan Yesus menginginkan ketika naik ke surga murid-muridnya ke Yerusalem? Dalam pengamatan saya seperti ini Bapak Ibu, karena saya katakan tadi dalam Perjanjian Lama, mereka merayakan panen gandum. Mereka merayakan atas kebebasan mereka dari tanah Mesir, dari perbudakan.
Mereka merayakan Pentakosta pada waktu itu adalah 10 hukum Taurat yang diberikan Tuhan pada Musa di Gunung Sinai. Nah, pada saat itu mereka pergi ke Yerusalem. Orang-orang inilah Frigia Pamsia yang dikatakan tadi, itu orang-orang Yahudi, penganut agama Yahudi. Mereka dari bangsa-bangsa ini, mereka datang kembali ke Yerusalem. Ya, mereka orang-orang pintar. Jadi orang Israel ini sudah terpencar kemana-mana. Sama seperti kita orang Indonesia ada di Amerika, ada di Italia, ada di Rusia, ada di Korea. Tetapi ketika pulang ke sini, pulang ke sini, mereka baca-baca di luar sana, lalu pada saat itu berbahasalah Tuhan melalui Roh Kudus. Lalu mereka berbahasa Korea, bahasa Amerika, berbahasa segala macam Rusia. Lalu orang Amerika, orang Indonesia yang ada, mereka ini orang Indonesia kok. Makanya dikatakan mereka ini orang Galilea kok. Kenapa bisa mereka berbahasa kita? Kenapa bisa mereka berbahasa orang-orang seperti ini dari negara-negara ini? Apa maksudnya itu? Maksudnya kenapa? Maksudnya Tuhan memberikan kuasa itu supaya bisa mereka berbahasa seperti bahasa orang-orang Yahudi yang ada di berbagai negara-negara lain. Ketika berkumpul di Yerusalem, mereka mendengar. Kenapa ada tiupan angin? Kenapa harus ada api? Harus ada bunyi. Karena biar mereka tahu kalau ada sesuatu di sana. Makanya mereka mendengar itu, mereka kata, ada apa di sana? Mereka berkumpul, mereka mendengar. Orang ini kayaknya mabuk deh, ada yang menginjil mabuk. Kok mereka bisa berbahasa-bahasa kita dari negara-negara lain? Maksudnya di sini adalah ketika mereka dikuasai kuasa Roh Kudus itu, mereka berbahasa-bahasa daerah tersebut, negara tersebut, orang-orang Yahudi yang ada di situ. Ketika mereka kembali ke tempat asal mereka semula, maka ketika mereka mendengar kuasa Tuhan itu, mereka bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada. Mereka bisa, karena dikatakan orang-orang pintar, mereka bisa menginjil. Kalau saya berbahasa niat di sini, lalu saya sampaikan Injil kepada Bapak Ibu, mengerti nggak? Bingung. Tapi herannya itu ketika mereka orang Galilea ini berkumpul, mereka bisa berbahasa ini semua. Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, mereka bisa berbahasa itu semua. Satu persatu berbahasa macam-macam. Jadi bahasa itu bukan bahasa yang bisa dipelajari. Ini bahasa seperti ini yang dijelaskan. Makanya harus dipahami. Berbeda dengan bahasa lidah lagi. Ya itu baru saya kayak seperti yang kemarin bahasa lidah itu baru seperti yang dikatakan, yang tidak dipahami itu. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, inilah maksud Tuhan supaya ada pekabaran Injil. Ketika mereka memahami apa yang disampaikan itu, mereka bisa menjadi berkat dan menyampaikan apa yang mereka lihat. Kalau Bapak Ibu saya menyampaikan ini, maka spontan juga mungkin nanti ketemu orang. Tadi ada firman apa? Pasti menyampaikan jadi berkat buat orang lain. Kalau saya berbahasa saya sendiri dan saya menyampaikan firman, entah di luar sana kembali ketemu orang Surabaya, orang Jawa Tengah, orang Jakarta, orang Bandung, yang nggak ngerti, ya kan? Jadi itu harus dipahami, mengerti. Kekasih Tuhan, makanya kita lihat di sini bahwa perlu diingat, pada hari Pentakosta mereka menerima Roh Kudus dan mereka berbahasa roh. Tetapi juga ada bunyi tiupan angin dan lidah-lidah api yang hinggap pada mereka masing-masing. Kalau bahasa rohnya diharuskan, maka konsekuensinya adalah angin dan lidah api juga harus diharuskan. Benar nggak? Kalau dulu begitu, sekarang juga harus begitu. Makanya dikatakan itu ada konteksnya Bapak Ibu. Alkitab Indonesia deskriptif, menggambarkan hal-hal di saat itu. Contoh-contoh banyak di dalam Alkitab. Kita lihat bagaimana dikatakan Stefanus orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika dia melihat roh Allah, dikatakan ada roh Allah mengingat, makanya dia langsung dilempari dengan apa? Katanya Stefanus mengucap.
Apakah ketika Stefanus yang penuh Roh Kudus juga bisa dikatakan berbahasa roh? Karena dikatakan Stefanus memiliki dikatakan penuh dengan Roh Kudus, juga tidak pernah dikatakan bahwa dia berbahasa roh. Makanya ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu, bahasa roh bukanlah karunia yang terutama. Bahkan bisa dikaitkan dengan yang biasanya kalau karunia terakhir itu biasanya yang terakhir itu karunia roh, belakang-belakangan. Yang pertama-tama itu adalah kasih. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Korintus 13, apalagi Korintus 14, itu menekankan bahwa bagaimana karunia bernubuat jauh lebih penting, jauh lebih berguna daripada berbahasa roh. Di dalam 1 Korintus 14, baca satu pasal itu dikatakan lebih penting ya, daripada berbahasa roh. Karunia bahasa roh adalah karunia yang bersifat mukjizat sehingga tidak bisa dipelajari. Ya. Jadi itu adalah suatu yang diberikan Tuhan. Kalau Tuhan yang memberikan, bagaimana kita mempelajari? Itu kehendak Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Kalau Roh Tuhan mau hinggap kepada kita, kalau Tuhan mau memberikan mukjizat kepada kita urusannya Bapak Ibu, sekarang saya kasih contoh tadi, Bapak Ibu ke kamar menangis, mendak, punya masalah, punya problema, datang kepada Tuhan. Mungkin sama seperti yang saya katakan, sama seperti Hana, berbahasa yang tidak dipahami oleh Daniel, lalu dia katakan orang ini mabuk. Tiba-tiba ibu berdoa, tiba-tiba suaminya datang melihat, waduh, ini stres ini, ngomong apa itu, gitu. Dia ngomong dewe, nggak ngerti, ya. Tapi bukan masalah begitu, Bapak Ibu. Karena ketika kita berbahasa lidah itu, ya, itu antara kita dengan Tuhan. Dan ya, saya katakan itu, saya tidak anti dengan berbahasa lidah, berbahasa roh. Maksudnya di sini, ketika kita contohnya suatu saat berdoa dalam hadirat Tuhan, tiba-tiba ada sesuatu keluar kata-kata yang kita yaitu namanya mungkin dihinggapi. Tapi mungkin nanti setelah itu besok berdoa lagi, apa Bapak Ibu masih ingat hal seperti itu? Karena itu memang pemberian Tuhan saat itu. Allah memberikan kita untuk kita bercakap-cakap dengan Dia. Tidak setiap hari. Tidak setiap hari, sebentar lakukan, lain sebentar lakukan. Jadi itu adalah karunia yang Tuhan limpahkan bagi kita. Yang tinggapi roh Tuhan itu seperti yang diberikan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya itu membangun di sekitarnya. Membangun di sekitarnya kenapa? Ketika mereka menyampaikan itu, mereka memahami, mereka mengerti, lalu mereka bisa menyampaikan jadi berkat bagi orang lain itu. Lalu banyak orang yang kalau membahas Pentakosta selalu menekankan bahasa roh. Itu yang saya katakan tadi. Menekankan Pentakosta itu selalu menekankan bahasa roh. Padahal Pentakosta itu suatu sebenarnya kalau dengan perjanjian baru itu adalah perkabaran Injil kok. Padahal sebetulnya kalau kita lihat Bapak Ibu, Roh Kudus memang diberikan supaya mereka bisa memberitakan Injil. Ya, semua ini terjadi di Yerusalem pada hari Pentakosta. Mengapa Allah memilih kota Yerusalem dan mengapa Allah memilih hari Pentakosta? Ya, karena dikatakan pada hari Pentakosta tersebut kota Yerusalem penuh sesak. Kenapa penuh sesak? Karena orang-orang Yahudi dari seluruh penjuru datang ke Yerusalem. Dari penjuru berarti dari seluruh dunia. Dari manapun orang Yahudi itu datang akan kembali ke Yerusalem. Bisa juga nanti orang Yerusalem sudah mengenal Kristus kembali semua, Tuhan datang untuk kedua kali. Ya kan? Dipulihkan lagi dulu, harus dipulihkan. Nah, kenapa dipilih? Karena begitu sesak. Sama kalau kita rayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia, lapang-lapang berat penuhnya tuh sesak. Jadi Bapak Ibu,
Di sini mereka semua kembali ke Yerusalem karena hal ini memang diperintahkan oleh Tuhan sesuai yang saya katakan tadi, perintah Tuhan sebelum naik ke surga. Ya. Lalu kita lihat di Kejadian 11 itu dikatakan bahwa ketika manusia ingin membangun menara Babel, maka Tuhan melantangkan, menghancurkan dengan berbagai macam bahasa. Sehingga mereka tidak memahami bahasa satu dengan yang lain. Sehingga menara Babel tidak jadi dibangun. Karena pada awalnya satu bahasa. Lalu Tuhan mencerai beraikan. Sehingga mereka tidak paham apa yang diomongin orang lain. Sekarang kalau kita nggak mengerti apa yang diomongin orang lain, jadi berkat enggak buat kita. Enggak toh. Dia ngomong aja kita nggak paham kok. Lah, ketika sudah dihancurkan, tercela berai, maka di Kisah Para Rasul ini dikatakan dengan berbagai macam itu dikumpulkan lalu disatukan oleh Kristus. Dalam kuasa yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya, mereka orang-orang Yahudi yang mereka punya bahasa masing-masing, maka murid-murid ini, rasul-rasul ini mulai berbahasa dengan bahasa mereka masing-masing, bahasa orang-orang Yahudi yang ada di seluruh penjuru dunia. Maka mereka memahami arti itu. Mereka datang menghampiri, mereka katakan, apa ini? Mengapa ini bisa terjadi? Mereka orang Galilea, mengapa mereka bisa berbahasa dari Frigia, dikatakan Pamfia, Mesir, Libya, kenapa bisa mereka berbahasa tersebut? Itulah kuasa Tuhan. Karena Tuhan punya rencana untuk pekabaran Injil. Jadi Pentakosta itu sebenarnya adalah pekabaran Injil, bukan berbahasa roh. Cuman Tuhan mempergunakan itu untuk mereka bisa memahami apa yang Tuhan inginkan. Ketika roh Tuhan Roh Kudus hinggap di atas mereka, dan mereka menyampaikan hal-hal yang luar biasa. Sehingga orang-orang dari penjuru seluruh dunia itu dikatakan mereka mengerti, memahami. Dan ada juga yang menyindir, wah, mereka Galilea berbahasa mereka itu mabuk. Sama seperti yang katakan Hana di sini, jadi Imam Eli katakan mabuk. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itulah Pentakosta. Jadi kita harus pahami Pentakosta di Perjanjian Lama. Kenapa Pentakosta ada di dalam Perjanjian Baru? Karena ini di dalam Kisah Para Rasul 2 ini. Ya. Demikianlah firman Tuhan.